Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyat nahdatan watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, yaitu kegiatan menuntut ilmu. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk umatnya supaya umatnya itu selamat dari siksa api neraka, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ajaran beliau sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan lanjutkan diskusi tentang ilmu nahwu shorof, ilmu yang kita gunakan untuk memahami makna ayat Al-Quran dan hadis, dan juga memahami qaul-qaul ulama, memahami kitab-kitab para ulama terdahulu. Kemarin kita sudah membahas tentang isim dan tanda-tandanya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan tentang pembahasan tanda-tanda kalimat fi'il. Itu harus perlu diketahui supaya apa? Supaya bisa kita pahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan hadis maupun di dalam kitab-kitab para ulama. Baiklah, kita akan mulai. Kita mulai dari tanda-tanda fi'il. Nah, di sini kita tulis. Tanda-tanda kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat fi'il. Jadi menurut di dalam kitab Abata ini, di sini dibagi fi'il itu secara umum dibagi menjadi 3. Apa itu fi'il? Kata kerja, kata yang kata kerja. Jadi kata kerja itu dibagi oleh ulama di sini itu menjadi 3. Itu ada namanya kata kerja yang mengandung waktu masa lampau atau telah lewat. Ada juga kata kerja yang mengandung waktunya sekarang dan akan datang. Kemudian ada juga kata kerja yang mengandung perintah. Itu yang dibahas, yang 3 ini secara umum. Fi'il itu artinya kata kerja. Kemudian kita akan bahas tanda-tanda dari ketiga fi'il itu berdasarkan ditinjau dari segi waktunya. Jadi fi'il itu kalau ditinjau dari segi waktunya itu ada 3. Kata kerja waktu yang sudah lewat, yang sekarang, akan datang, dan perintah. Mana dia? Yang pertama namanya fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Itu kata kerja pada masa lampau. Jadi pengertiannya fi'il madi ini adalah kata kerja pada masa lampau. Pada masa lampau. Apa tanda dari fi'il madi ini? Di sini dicantumkan dalam kitab ini ada 3 tanda. Yang pertama yaitu
fi'il madi itu bisa dikenal kata tersebut adalah fi'il madi. Yang pertama, apabila dia berbaris atas akhirnya. Berbaris atas akhirnya. Contohnya, sa'ala. Sa'ala artinya dia satu laki-laki telah meminta. Satu meminta. Jadi fi'il madi itu apabila ditemukan fi'il madi, maka gimana cara mengartikannya? Yaitu dengan cara diartikan telah. Kenapa? Karena waktunya itu sudah masa lampau, sudah lewat. Jadi banyak sekali di dalam hadis itu supaya kita bisa memahami maknanya, bukan hanya dengan terjemah. Jadi di dalam hadis itu ada dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dalam keadaan ikhlas, dakhalal jannah katanya di dalam hadis Rasulullah, maka dia dakhala. Di sana ada kata-kata dakhala. Dakhala itu dakhala di sini isim fi'il huruf fi'il. Apa arti dakhala? Masuk. Nah, sekarang kita cari tahu apakah dia fi'il madi atau mudhari atau amr. Apa ciri-cirinya fi'il madi? Yang pertama berbaris atas akhirnya. Nah, dakhala di sini dia berbaris apa akhirnya? Baris atas. Berarti dia termasuk fi'il madi. Jadi di dalam hadis itu dakhalal jannah katanya dia masuk ke dalam surga. Artinya dia telah masuk. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ibaratnya dia telah mencatat namanya di dalam surga. Baik dia itu masuk surga secara langsung bighairi hisab, atau dia masuk surga tapi mampir dulu di dalam neraka. Nah, itu yang kita hindari. Kalau nauzubillah min dzalik, supaya kita tidak mampir dulu di dalam neraka. Karena itu walaupun dikatakan mampir, tapi yang namanya siksa neraka, namanya aja siksa, yang di dalamnya hanya rasa sakit yang kita rasakan. Nah, itu kita harus berlindung pada Allah supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Gimana caranya? Dengan selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu caranya. Makanya di sini dia pakai dakhala di dalam hadis itu. Kenapa? Karena setiap orang yang pernah mengucapkan dalam hidupnya itu la ilaha illallah, kemudian dia tidak pernah mengerjakan perbuatan yang menyekutukan Allah, maka wajib dia masuk surga. Gimana kalau dia sering mengerjakan dosa? Maka di sana dia akan dibersihkan dulu dosanya di dalam neraka. Otomatis dia akan merasakan siksa dulu, baru dia masuk dalam surga. Nah, walaupun cuma sementara di dalam neraka, itu perlu kita hindari. Jangan sampai siksa api neraka itu kita rasakan kelak di akhirat, perlu kita hindari. Nah, kemudian tanda fi'il madi yang kedua adalah apa? Yang kedua diakhiri tak taknis sakinah. Nah, diakhiri tak taknis. Tak taknis sakinah. Apa itu tak taknis sakinah? Tak yang madi yang menunjukkan makna perempuan. Mana contohnya tak taknis ini? Ini namanya tak taknis. Tak madi. Nah, itu salah satu tanda dari fi'il madi. Tak taknis ini artinya tanda wanita. Jadi kalau ada kata nih, contohnya sa'ala. Sa'ala ada nggak tak taknisnya?
Tak mati di akhirnya ada atau enggak? Ada. Enggak ada, berarti dia laki. Kalau ada tak tanis, contohnya kita taruhkan tak tanis alat. Nah, di sini ada tak tanisnya. Nah, kalau ada tak tanisnya fiil tersebut, kata tersebut, maka dia menunjukkan makna muannas atau perempuan. Apa artinya di sini salat ini? Dia satu perempuan meminta. Telah meminta. Jadi yang membedakannya fi'il madi itu laki-laki atau perempuan ini taknya. Kalau ada taknya maka kata tersebut bermakna perempuan. Nah, berarti yang mengerjakan perbuatan tersebut adalah perempuan. Kalau nggak ada taknya, contohnya seperti salah, berarti yang mengerjakan perbuatan tersebut adalah laki-laki. Nah, kemudian di sini yang ketiga, tanda dari fi'il madi adalah diakhiri dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Mana dhamir rafa' mutaharrik itu? Yaitu apa? Mana dhamir rafa' itu? Nah, ini di sini ini dia dhamir rafa' mutaharrik. Setiap kata atau fiil yang di akhirnya itu ada dhamir yang ini dhamir rafa' mutaharrik namanya, ini yang dicantumkan di sini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Kalau ada dhamir yang 7 ini tidak di fiil tersebut, maka dia termasuk fiil madi. Karena dhamir yang 7 ini nggak bisa masuk pada fiil yang lain, hanya bisa masuk pada fiil madi. Jadi ini disebut sebagai tanda, salah satu tanda dari fiil madi. Contohnya yaitu fa'alta,
Nah, ini contohnya. Jadi ini contohnya kalau dimasuki oleh domir yang 7 ini. Nah, kalau ada kata kerja atau fiil yang dimasuki oleh domir yang 7 ini, maka fiil tersebut adalah fiil madi. Nah, maknanya itu bermakna waktunya sudah lewat. Nah, waktu pekerjaannya itu sudah lewat, sudah terjadi, masa lampau. Nah, ini mengenai fiil madi. Jadi setiap kata yang dimasuki oleh yang di akhirnya itu ada domir rafa mutaharrik. Mana domir rafa mutaharrik? Tati, tuma, tum, tunna, tuna. Yang 7 ini. Tati, tuma, tum, tunna, tuna. Semuanya itu kalau salah satunya itu salah satu dari yang 7 ini masuk pada fiil, maka fiil itu disebut fiil madi, yang berarti sudah lewat waktunya, kata kerjanya itu sudah lewat. Misal, saya sudah makan. Akal tu, dia pakai ini domir tu. Akal tu, saya sudah makan. Maka fiil apa itu? Apakah fiil madi, mudhari atau amar? Itu fiil madi. Apa tandanya? Adanya domir rafa mutaharrik yang tu. Nah, ini contohnya domir rafa mutaharrik. Jadi domir-domir ini mempunyai arti tersendiri. Contohnya ta, ini bermakna kamu. Akal ta, kamu sudah makan. Ti artinya, kalau ta ini maknanya kamu satu laki-laki. Kalau ti artinya kamu satu perempuan. Kalau tuma, kalian dua laki-laki dan perempuan atau perempuan. Jadi tuma itu bisa bermakna laki-laki dan bisa bermakna perempuan. Tapi dua, mereka, kalian dua laki-laki atau perempuan. Kalau tum itu kalian banyak laki-laki. Kalau tunna kalian banyak perempuan. Kalau tu kamu satu laki. Saya artinya tu. Kalau nang artinya kami. Qara'tul Qur'ana, saya telah membaca Quran. Jadi qara'tu itu membaca itu kan kata kerja. Nah, kenapa di sana berarti telah? Karena di sana ada tu, di sana kan qara'tu. Tu itu termasuk domir rafa mutaharrik. Apabila fiil kata kerja tersebut, fiil itu dimasuki oleh domir rafa mutaharrik, maka bisa kita tanda dia itu fiil apa, yaitu fiil madi. Bisa kita ketahui dia itu fiil madi karena adanya domir rafa mutaharrik. Nah, ini domir rafa mutaharrik. Karena adanya domir rafa mutaharrik, maka fiil tersebut dikatakan fiil madi. Apa itu fiil madi? Fiil yang berarti masa lampau. Pekerjaan itu sudah lewat, sudah dilakukan. Paham? Sampai sini bisa dipahami? Ini kata kerja. Mengenai kata kerja pada masa lampau. Banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran juga tentang kata kerja yang berbentuk fi'il madi ini. Wa aminu bima anzaltu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah juz 1. Wa aminu bima anzaltu. Anzal tu di sini apa namanya? Domir rafa mutaharrik. Kalau ada kata yang dimasukkan oleh domir rafa mutaharrik, maka anzal di sini dia fiil madi. Dan setiap kata yang dimasuki oleh domir rafa mutaharrik, maka huruf akhirnya itu, ini dua kata ini, anzala sama tu. Setiap kata yang dimasuki oleh domir rafa mutaharrik, huruf akhirnya itu harus baris mati. Anzala, ini satu kata. Apa huruf akhirnya? Coba sebutkan hurufnya satu persatu. Alif, hamzah, nun, z, lam. Masuk domir rafa mutaharrik, lam ini berbaris mati. Anzaltu. Apa sebabnya dibaris matikan huruf akhir dari
fiil tersebut kalau dimasuki dhamir rafa mutaharik, karena alasannya itu kata orang Arab itu dijelaskan dalam kitab Kafrawi. Misalnya kitab itu kitab tentang i'rab, penjelasan kitab Matan Jurumiyah. Dijelaskan di sana alasannya kenapa tidak dibariskan huruf akhirnya. Kenapa nggak bilang anzalatu? Karena orang Arab itu sangat membenci, nggak suka dia orang Arab terhadap huruf-huruf yang terlalu banyak berbaris. Artinya dalam kaidah bahasa Arabnya itu artinya karahatan tawali, memanjang-manjangkan, nggak dia suka orang Arab. Demennya itu yang simple. Kalau dibilang anzalatu itu terlalu panjang dianggap oleh orang Arab. Jadi makanya dibaris matikan nih, anzaltu. Fa'ala menjadi fa'al ta. Coba dakhala, masukkan dhamir rafa mutaharik menjadi taruhkan t. Ingat kaidahnya tadi. Kalau ada fiil yang dimasuki dhamir rafa mutaharik, huruf akhirnya itu harus berbaris mati. Berarti mana huruf akhir dakhala? Bukan, ini dua kata ini. Tak ini dua, ini satu. Mana huruf akhir dari dakhala? Lam. Berarti harus baris mati menjadi dakhaltu. Paham? Coba sa'ala. Tambahkan dhamir rafa mutaharik. Mana huruf akhir dari sa'ala? Lam. Berarti sa'altu. Paham? Gini dia kalau dimasukin dhamir rafa mutaharik, huruf akhirnya itu harus berbaris mati. Alasannya apa tadi? Karahatan tawali. Karahatan tawali. Ini dijelaskan dalam kitab Kafrawi. Kita ngopi sedikit. Alhamdulillah. Pantesan. Sidut. Ini mengenai baru fi'il madi. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentarnya biar langsung kita jelaskan supaya benar-benar bisa paham apa itu ilmu nahwu shorof, apa maknanya ini fi'il ini. Jadi yang 3 tanda ini apabila ditemukan di dalam fi'il, maka dia bisa dipahami, bisa diketahui fi'il itu adalah fi'il madi karena adanya 3 tanda ini. Salah satu dari yang 3. Misalkan adanya dhamir rafa mutaharik, maka fi'il tersebut dinamakan fi'il madi karena dhamir rafa mutaharik itu adalah tanda dari fi'il madi. Kalau ada tak ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan wanita, tanda wanita yang membedakan antara wanita dan laki-laki. Jadi kalau nggak ada taknya itu laki-laki kata tersebut, yang mengerjakan perbuatan tersebut laki-laki. Kalau ada taknya itu perempuan. Tak mati. Maka kalau ada tak ta'nis sakinah dalam fi'il tersebut di akhir, ingat di akhir itu harus, maka fi'il itu dinamakan dengan fi'il madi karena dia ada tandanya di sini tak ta'nis. Kemudian kalau misalkan ditemukan nggak ada tak ta'nis, nggak ada dhamir rafa mutaharik, tapi fi'il tersebut berbaris atas, sa'ala, maka bisa dikatakan fi'il itu disebut fi'il madi. Walaupun nggak ada tak ta'nis dan nggak ada dhamir rafa mutaharik. Ngopi dulu biar segar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti di kolom komentar. Hapus. Apa namanya tadi? Karahatan tawali. Apa itu karahatan tawali? Enggak suka, artinya
benci orang Arab itu terhadap yang panjang-panjang. Panjang-panjang, Nah. pendek-pendek. Jadi orang Arab itu suka yang simpel-simpel, yang pendek-pendek. Beda kita dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu sukanya yang panjang-panjang. Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sering yang panjang-panjang dijelaskan. Kalau orang Arab yang simpel-simpel. Makanya Al-Quran itu maknanya itu ringkas. Kalau dipahami dengan terjemah, maka Al-Quran itu nggak akan bisa dipahami makna aslinya. Karena di sana di dalam Al-Quran banyak sekali makna yang ringkas di sana. Makanya perlu kita melalui perantara para ulama untuk bisa memahami makna Al-Quran. Jangan sampai tidak mengikuti ulama. Jadi orang yang tidak mengikuti ulama itu ibaratnya dia beragama itu seperti layangan putus. Layangan putus itu kan dia terbang, nggak keruan arah, nggak teratur dia terbang. Itu ibaratnya orang yang beragama tanpa mengikuti ulama. Ini fi'il madhi. Maaf ya kita hapus soalnya nggak cukup tempatnya. Ini papanya kecil. Kemudian yang kedua dari fi'il. Ada namanya fi'il mudhari'. Mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja pada masa sekarang dan akan datang. Pada masa sekarang dan akan datang. Sedikit dulu. Alhamdulillah. Jadi fi'il mudhari' di sini ada beberapa tanda. Tadi kita sudah bahas fi'il madhi. Itu kata kerja apa? Kalau fi'il mudhari' kata kerja pada masa sekarang. Sedang kita lakukan. Misal yatlubul ilma. Atlubul ilma. Saya sedang menuntut ilmu. Berarti kapan waktunya? Sekarang ini sedang dia lakukan. Ini maknanya fi'il mudhari'. Kan bisa juga berarti akan datang. Saufa ta'lamun. Kelak dia akan mengetahuinya. Kapan dia akan mengetahui? Waktu yang akan datang. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang pasti dekat. Kematian kapan kita mati? Waktunya akan datang. Pasti kita akan temukan. Berarti maknanya kematian itu dekat dengan kita. Itu yang paling dekat kata Imam Ghazali. Kemudian mana tandanya fi'il mudhari'? Satu. Apa tandanya? Berbaris depan akhirnya. Berbaris depan akhirnya. Contoh yas'alu. Ij'alu. Zanantu. Yas'alu. Amliku. Kemudian tanda yang kedua adalah Ta'kulu. Terdapat di awalnya salah satu dari huruf mudhari'ah. Salah satu dari huruf mudhari'ah. Yaitu mana dia huruf mudhari'ah? Alif nun ya ta. Ini huruf mudhari'ah itu alif nun ya Ta. Ini huruf mudhari'ah 4.
Contohnya kalau yang alif, contohnya as'alu, nas'alu, yas'alu, tas'alu. Nah, ini dia huruf mudharaahnya. Contohnya, kalau di awal ini huruf mudharaah yang alif, contohnya as'alu, nas'alu. Nah, sekitar sekali-kali kita akan jelaskan sekaligus. Ntar dulu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, diakhiri alif nun, nun sama ya nun. Alif nun, nun dan sama ya nun. Contohnya yang diawali alif nun, yas'alani. Ini di akhir, nah. Yas'aluna, kemudian tas'alina. Nah, ini contohnya diawali oleh huruf alif nun, waw nun dan ya nun. Oke, sekarang kita jelaskan maknanya satu persatu. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja pada masa sekarang dan akan datang. Jadi fi'il mudhari itu bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan datang. Nah, kemudian ada beberapa tanda dari fi'il mudhari ini. Gimana caranya kita supaya bisa mengetahui fi'il tersebut adalah fi'il mudhari? Ada tanda-tandanya. Yang pertama, fi'il tersebut atau kata kerja tersebut dia berbaris dapen akhirnya. Nah, ini berbaris dapen. Itu berbaris dapen akhirnya. Ini sebagai tandanya secara umum. Kemudian yang kedua, yang pertama ini berbaris dapen akhirnya. Kalau ada dilihat fi'il yang berbaris dapen akhirnya, maka itu termasuk fi'il mudhari. Banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Contohnya juga yauma yakunun nas. Yakunu itu berbaris dapan akhirnya. Yakunu berarti dia termasuk fi'il mudhari. Contohnya di sini kan dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunu di sini ada baris dapan akhirnya. Berarti dia termasuk fi'il mudhari. Paham? Kemudian yang kedua, tandanya terdapat di awalnya salah satu dari huruf mudharah. Apa itu huruf mudharah? Nah, ini dia huruf mudharah yang keempat itu. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Mana contohnya fi'il yang dimasuki alif, nun, ya, ta? Contohnya yang alif, as'alu. As'alu. Ini alif ini. Ini namanya huruf mudharah. Apa arti as'alu? Alif ini bermakna ana, saya. Nun ini bermakna nahnu, kami. Ya ini bermakna dia, satu laki-laki. Ta ini bermakna
Dia satu perempuan dan kamu satu laki-laki. Jadi as'alu artinya saya sedang meminta. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, saya meminta ampunan darimu dan keafiatan. Itu doa. Itu salah satu doa yang sering kita baca pakai as'aluka. As'aluka an tusalli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini untuk kalau berdoa sendiri. Kalau nas'alu itu untuk kami, orang banyak. Misal jadi imam. Allahumma inna nas'aluka. Sama dengan di dalam selawat yang sering kita baca, salatun nahdlatain, itu Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya. Ya Allah, kami meminta kepadamu. Kami di sana ada nun, berarti di fiilnya itu fiil mudhari. Kapan waktunya meminta? Sekarang, waktu sekarang. Kan ketika dia berdoa Allahumma inna nas'aluka, kapan waktunya bilang nas'aluka itu? Waktunya sekarang, sedang dia lakukan di sana. Ini maknanya fiil mudhari ini. Jadi apabila ada kata dalam bahasa Arab yang dia dimasuki oleh salah satu huruf mudhari yang 4 ini, maka fiil tersebut disebut fiil mudhari yang artinya waktu sekarang dan akan datang. Contoh yang lain, yang yas'alu. Dia satu laki-laki sedang meminta. Contohnya tas'alu. Setiap kata yang dimasuki huruf mudhari itu termasuk fiil mudhari. Karena huruf mudhari ini tidak bisa masuk pada fiil madhi. Kemudian yang ketiga diakhiri alif nun, waw nun dan ya nun. Contohnya yas'alani, ini di akhir. Yas'alani, yas'aluna, tas'alu, tas'alina. Alif nun, ya waw nun dan ya nun. Dan yang paling penting beda dengan fi'il madhi yang tadi. Kalau misalkan fi'il madhi itu nggak ada ta'nis, nggak ada dhamir rafa mutaharrik, tapi dia berbaris atas, bisa dikatakan fi'il madhi. Misal nggak dia berbaris atas, nggak ada ta'nis, tapi ada dhamir rafa mutaharrik, dikatakan fi'il madhi. Kalau dia nggak ada dhamir rafa mutaharrik, kemudian dia berbaris atas, ada ta'nis, maka dia termasuk fi'il madhi tetap, walaupun tandanya itu cuma satu. Beda kalau di fi'il mudhari ini. Kalau fi'il mudhari ini antara yas'alu, yang paling harus ada itu adalah huruf mudhari ini. Huruf mudhari. Jadi nggak bisa dikatakan fi'il mudhari apabila nggak ada huruf mudhari'ahnya. Nggak bisa dia bermakna kata kerja pada masa sekarang atau akan datang apabila nggak ada huruf mudhari'ahnya. Jadi di sini huruf mudhari'ah inilah yang paling harus ada di fi'il mudhari itu. Itu yang membedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il-fi'il yang lain. Ya, kalau baris depan itu terkadang fi'il mudhari itu bisa dia berbaris atas, bisa dia berbaris mati. Jadi yang tempat yang harus dipahami adalah harus ada huruf mudhari'ahnya. Karena dia setiap fi'il yang dimasuki huruf mudhari'ah pasti dia fi'il mudhari'. Sama dengan waw nun dan ya nun. Nggak bisa dia menjadi alif nun, waw nun dan ya nun tanpa adanya huruf mudhari'ah. Jadi yang paling utama di sini dari tanda fi'il mudhari' itu adalah huruf mudhari'ah. Bisa dipahami? Bisa dihapuskan. Sekarang yang terakhirnya kita bahas fi'il amar. Jadi fi'il amar, fi'il yang terakhir kita akan bahas malam ini, yaitu fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah yang bermakna perintah. Tanda-tanda fi'il amar, tanda-tanda fi'il amar itu pertama berbaris mati akhirnya. Yaqra. Bacalah. Ini kata-kata
kerja perintah, contohnya iqra, bacalah. Kemudian tanda-tanda yang kedua bermakna perintah. Setiap kata yang artinya perintah di sana disebut amr. Perintah artinya fi'il amr. Kata kerja perintah. Nah, ini. Jadi contoh yang lain. Idrib. Idrib ini berbaris mati dan juga berarti perintah part idrib, pukullah. Ini maknanya. Jadi setiap kata yang berbaris mati akhirnya kemudian artinya itu bermakna perintah, maka dia termasuk fi'il amr. Mungkin hanya ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pembahasan tentang huruf. Jadi kalau ada kekurangan, kesalahan kata mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Insyaallah ntar kita jelaskan ketika di diskusi selanjutnya. Sekian. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Ustaz Muhammad Husni KHMPDI. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan beserta keluarga-keluarga beliau, diberikan keafiatan, diberikan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisri asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga guru-guru kita juga semoga diberikan kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak, ilmu yang barokah dari semua guru-guru kita. Al-Fatihah. Sekian. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.